Halo semuanya, kami dari kelompok 6 PDB 101. Untuk menambah semangat nasionalisme generasi muda di tengah arus globalisasi, kita memilih topik peristiwa perobekan bendera karena betapa banyaknya nilai-nilai penting yang dapat kita teladani sebagai mahasiswa, seperti nasionalisme, rela berkorban, keberanian, dan semangat mempertahankan kemerdekaan. Hotel Majapahit adalah sebuah hotel mewah bersejarah di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pertama kali dibuka pada tahun 1911 dengan nama Hotel Orange. Hotel ini dibangun oleh Lucas Martin Sarkis, putra dari salah satu Sarkis bersaudara dari Amerika. Martin Sarkis yang juga menggarap desain Hotel Raffles di Singapura. Hotel Orange juga menggunakan jasa arsitek orang Inggris bernama James F. Bray. Pada masa pendudukan Jepang, Hotel Orange ini berganti nama menjadi Hotel Yamato dan digunakan sebagai markas tentara Jepang. Nah, di sini juga terjadi insiden Hotel Yamato, yaitu perobekan bendera yang terjadi pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa ini terjadi pada masa revolusi atau setelah kemerdekaan. Saat itu, Sekutu dan Belanda datang kembali ke Indonesia dan mendarat di Surabaya. Hotel, para pemuda yang mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak ke Hotel Yamato. Dan terjadilah perkelahian di lobi hotelnya sendiri. Sebagian pemuda naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Haryono yang semula bersama Sudirman kembali ke dalam hotel dan terlibat dalam pemanjatan tiang bendera dan bersama Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan menggerakkan ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik Merdeka berulang-ulang kali. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan dikeluarkannya maklumat pemerintahan Soekarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional sang merah putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, bendera Indonesia dikibarkan antara lain di teras atas gedung kantor Kepresidenan atau kantor Siocukan yang dinamakan Gedung Gubernur sekarang yang bertepatan di Jalan Pahlawan, yang terletak di muka gedung Kampetai di Tugu Pahlawan, di atas gedung Internatio, disusul barisan pemuda dari segala penjuru Surabaya yang membawa bendera Indonesia datang ke Tambak Sari atau lapangan Stadion Gelora 10 November untuk menghadiri rapat raksasa yang diselenggarakan oleh Barisan Pemuda Surabaya. Sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan WVC Plokman pada malam hari tanggal 19 September 1945 mengibarkan bendera Belanda merah putih biru tanpa persetujuan pemerintahan kota daerah Surabaya di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia, dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih di Surabaya. Awalnya, Jepang dan Indo-Belanda yang sudah keluar dari interniran membentuk suatu organisasi, yaitu Komite Kontak Sosial yang mendapat bantuan penuh dari Jepang. Terbentuknya komite ini disponsori penuh oleh Palang Merah Internasional. Namun di balik Palang Merah Internasional, mereka malah melakukan kegiatan politik. Mereka mulai mengambil alih gudang-gudang dan tempat yang sudah mereka tempati seperti Hotel Yamato. Kemudian, pada 18 September 1945, datanglah di Surabaya opsir-opsir dari Sekutu dan Belanda dari organisasi AFNEI atau Allied Forces Netherlands East Indies bersama dengan rombongan Palang Merah dari Jakarta. Rombongan Sekutu tersebut oleh administrasi Jepang ditempatkan di Hotel Yamato tanpa persetujuan pemerintah Kepresidenan Surabaya. Dan sejak itu, Hotel Yamato dijadikan markas RAPWI atau Rehabilitation of Allied Prisoners of War and Internees, yang artinya bantuan rehabilitasi untuk tawanan perang dan interniran. Pertanyaan yang pertama itu apa yang Bapak ketahui mengenai sejarah perobekan di Hotel Yamato? Ya dulu kan perjuangannya arek-arek Surabaya itu mau mengusir penjajah Belanda. Jadi waktu itu diserang terus dirobek bendera Belanda itu bawahnya jadi merah putih gitu. Menurut Bapak, makna dari peristiwa perobekan tersebut terhadap semangat juang untuk generasi sekarang itu bagaimana, Pak? Ya untuk
kelanjutannya harus dipertahankan seperti perjuangan para pahlawan dulu untuk generasi muda sekarang. Menurut Bapak, apa yang bisa dilakukan generasi muda sekarang untuk meneladani hal-hal yang sudah dicontohkan dari para pahlawan yang dahulu? Iya, untuk perjuangannya. Perjuangan untuk selalu menjaga NKRI harus tetap utuh. Ya, terima kasih Bapak. Jadi apa yang kamu ketahui mengenai sejarah perobekan bendera di Hotel Yamato? Jadi yang saya ketahui yang terjadi di Hotel Orange ya, itu bahwa orang Indonesia termasuk orang Surabaya itu melakukan mendatangi hotel itu terus berperang karena pada saat itu kan terjadi perang selama 3 hari ya di Surabaya karena kedatangan oleh orang Belanda. Jadi mereka ingin menghentikan salah satu rapat yang terjadi di hotel itu ya, terus akhirnya setelah perang itu terjadi sebagian orang itu naik ke atas lalu merobek bendera Belanda yang aslinya dari merah putih biru, mereka merobek warna birunya menjadi merah putih, menandakan bahwa saat itu Indonesia telah merdeka dan tidak akan dijajah kembali. Menurut kamu nilai-nilai apa yang dapat kamu ambil dari peristiwa itu? Salah satu adalah nilai nasionalisme karena kita tahu bahwa pada saat itu terjadi setelah kemerdekaan dan Belanda itu masih tetap ingin masih tetap ingin mengambil alih Indonesia ke negara jajahan mereka. Jadi kita sebagai orang Indonesia yang telah menyatakan kemerdekaan harusnya tidak senang dengan kedatangan mereka sehingga memerangi mereka, mengusir mereka dari tanah kelahiran kita ini. Sebagai seorang mahasiswa, apa yang akan kamu lakukan untuk mempertahankan nilai-nilai itu? Saya untuk mempertahankan nilai-nilai itu bahwa salah satunya adalah mengingat sejarah itu agar selalu diingat anak muda sekarang. Terima kasih. Hotel ini juga menawarkan tur warisan budaya yang mengajak wisatawan dari seluruh dunia untuk melihat lebih dekat ke hotel bersejarah ini. Buka untuk publik setiap hari, tur ini berlangsung sekitar 40 menit dan harganya sekitar 165.000 per orang. Pemesanan dapat dilakukan melalui nomor WhatsApp atau email ke reservations@hotelmajapahit.com maksimal H-1 sebelum kedatangan. Tidak ada jumlah minimal pemesanan untuk mengikuti tur ini. Hotel Majapahit menjadi simbol keberanian dan nasionalisme rakyat Surabaya, menggambarkan semangat juang untuk menjaga kemerdekaan Indonesia. Meskipun peristiwa itu sangat penting, banyak masyarakat Surabaya kini kurang tahu maknanya karena minimnya edukasi sejarah dan kurangnya promosi heritage. Padahal insiden bendera seharusnya jadi kebanggaan lokal yang menumbuhkan rasa nasionalisme dan identitas kota pahlawan. Jadi, Hotel Majapahit seharusnya dapat dimaksimalkan melalui wisata edukatif yang lebih affordable, pelestarian arsitektur, dan kegiatan budaya guna memperkuat citra Surabaya sebagai kota pahlawan. Sekian proyek kebangsaan dari kelompok 6. Terima kasih.